Kita mundur sejenak ke tahun 1962. Di atap dunia, di pegunungan Himalaya, dua raksasa Asia, Tiongkok dan India, terlibat dalam perang yang singkat tapi brutal. Meski cuma berlangsung sebulan, gema dari perang ini masih terasa banget sampai sekarang dan bahkan membentuk persaingan yang kita lihat hari ini. Anda mungkin pernah dengar slogan Hindi Chini Bye Bye. Artinya, orang India dan Tiongkok adalah saudara. Nah, slogan persahabatan ini populer banget di tahun 50-an. Tapi, anehnya, cuma dalam beberapa tahun, persaudaraan itu berubah jadi perang terbuka. Kok bisa? Nah, mari kita bedah paradoks ini. Oke, untuk ngerti kenapa mereka bisa sampai perang, kita harus mundur sedikit. Lihat dulu gimana sih kedua negara ini memulai perjalanan mereka. Soalnya, setelah India merdeka di tahun 1947 dan Tiongkok berdiri di tahun 1949, keduanya memilih jalan yang sangat-sangat berbeda. Coba lihat perbedaannya. Di satu sisi ada India. Mereka memilih jalan demokrasi parlementer, warisan dari Inggris lah ya. Militernya profesional dan tunduk sama pemerintah sipil. Di sisi lain, ada Tiongkok di bawah Mao. Negara satu partai, titik. Dan tentara mereka, Tentara Pembebasan Rakyat atau PLA, itu bukan tentara negara, tapi tentara partai. Dua filosofi yang benar-benar bertolak belakang. Nah, kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. Di Tiongkok, tentara yang ideal itu ya kayak Lei Feng, jadi sekrup baja yang setia buat partai komunis. Ideologi adalah segalanya. Ini kontras banget sama tentara India yang profesional dan apolitis. Jadi dari fondasinya aja, keduanya udah beda banget. Nah, dua fondasi yang beda banget ini akhirnya ketemu dan ya bergesekan. Di mana di titik paling sensitif, perbatasan Himalaya yang terpencil dan nggak jelas itu. Dan di tengah-tengah semua ini, ada satu isu yang jadi pemicu utamanya, Tibet. Padahal awalnya tuh kelihatannya damai-damai aja, malah ada harapan besar. Lahirlah perjanjian Panchashil ini sebagai simbolnya. Kedua negara janji untuk saling menghormati kedaulatan dan nggak saling serang. Ironisnya, justru saat perjanjian ini ditandatangani, benih-benih konfliknya malah lagi disebar. Tapi ya, perdamaian itu cuma di atas kertas. Sepanjang tahun 50-an, Tiongkok makin kenceng aja cengkeramannya di Tibet. Puncaknya, tahun 1959 ada pemberontakan besar. Nah, disinilah Dalai Lama kabur ke India dan dikasih suaka. Buat Beijing, wah ini sih provokasi. Momen inilah yang mengubah segalanya. Dan ternyata, di balik layar, ada permainan lain. CIALO bikin operasi rahasia buat dukung pemberontak Tibet. Ada satu detail yang luar biasa banget di sini. Para pejuang Tibet ini kan penganut Buddha yang taat ya. Mereka bisa dengan sabar nyelamatin lalat dari cangkir teh mereka. Tapi di saat yang sama, mereka bersumpah buat bunuh tentara Tiongkok sebanyak-banyaknya. Ini nunjukin betapa rumit dan dalamnya emosi di konflik ini. Nah, semua bom waktu ini akhirnya meledak pada Oktober 1962. Tiongkok mutusin buat nyerang. Tapi, ternyata alasannya bukan cuma soal perbatasan loh. Ada masalah internal Tiongkok yang gede banget, plus perhitungan geopolitik yang super cerdik. Jadi, ini poin kuncinya. Perang ini bukan melulu soal perbatasan. Buat Mao Zedong, perang ini tuh alat. Mirip kayak perang Korea dulu. Ini cara buat manasin lagi semangat nasionalisme. Dan yang paling penting, buat ngalihin perhatian rakyat dari bencana besar yang terjadi di dalam negeri. Bencana apa? Bencana kelaparan massal, gara-gara program lompatan jauh ke depan yang gagal total. Korbannya diperkirakan 45 juta orang meninggal. Rezim Mao itu lagi di ujung tanduk, jadi mereka butuh banget pengalihan isu. Dan perang adalah jawaban yang sempurna. Dan soal waktu, ini gila sih. Puncak perang ini terjadi persis di waktu yang sama dengan krisis rudal Kuba. Tepat di 13 hari yang sama. Jadi bayangin, seluruh dunia lagi nahan napas, takut perang nuklir antara Amerika sama Soviet. Tiongkok ngelihat ini sebagai kesempatan emas. Mereka nyerang pas perhatian dunia lagi ke tempat lain. Serangan Tiongkok itu cepat banget dan menghancurkan. Cerita dari kota Tezpur ini benar-benar ngegambarin betapa kaget dan kacaunya India waktu itu. Panik total, tentara mundur, bank bakar duit, penduduk kabur. Ini gambaran nyata dari kekalahan telak yang dialami India. Dan anehnya, secepat perang itu dimulai, secepat itu juga berakhir. Tiongkok tiba-tiba ngumumin gencatan senjata, terus narik pasukan. Tapi meskipun pertempuran berhenti,
Masalahnya sama sekali belum beres. Perang ini ninggalin luka yang dalam dan perbatasan yang masih panas sampai sekarang. Buat Perdana Menteri India saat itu, Jawaharlal Nehru, ini pukulan telak. Bukan cuma soal politik, tapi juga pribadi. Semua visinya tentang persahabatan Asia, tentang gerakan non-blok, hancur berkeping-keping. Katanya, rasa dikhianati inilah yang bikin kesehatannya anjlok drastis. Dan kalau Anda mikir ini cuma cerita lama, salah besar. Sampai detik ini, perbatasan itu dijaga super ketat sama militer. Wilayah kayak Arunachal Pradesh itu masih jadi sengketa panas. Belum lagi sekarang mereka mulai rebutan sumber daya air kayak Sungai Brahmaputra. Intinya, semua ketegangan India-Tiongkok yang kita baca di berita hari ini, akarnya itu dari Perang 1962 ini. Nah, ini nih, kenapa cerita tahun 1962 jadi relevan banget sekarang. Coba deh perhatiin polanya. Tiongkok ngeklaim wilayah di Himalaya yang secara sejarah bukan punya mereka. Caranya, bikin peta sendiri, taruh pasukan di sana. Kedengeran familiar kan? Ya, itu strategi yang sama persis yang mereka pakai di Laut Tiongkok Selatan hari ini. Jadi, kalau mau ngerti ambisi Tiongkok di abad 21, kita harus paham apa yang terjadi di tahun 1962. Jadi ya, lebih dari 60 tahun berlalu dan masalah perbatasan ini masih ngegantung. Pertempuran sengitnya mungkin udah berhenti, tapi gesekannya antara dua raksasa Asia ini belum benar-benar selesai. Pertanyaannya sekarang, apakah ini benar-benar damai atau cuma jeda panjang sebelum benturan berikutnya yang lebih besar?